Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Hadirin sahabat kemanusiaan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahf, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata." Sadaqallahul azim wa sadaqa ala rasulihil karim wa nahnu dzalika 'ala syahidin wasyakirin. Hadirin sekalian, jika kita berbicara tentang keteguhan iman dari kisah-kisah para pemuda muslim dan mukmin, maka haruslah kita bercermin kepada kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kisah-kisah dalam Al-Qur'an tentu bukan dengan tidak sengaja. Ada visi, ada misi yang ingin Allah hadirkan, di mana kisah itu harus memenuhi sebagian relung para pemuda muslim dan mengaktifkan daya fikirnya untuk bisa mentadabburi, mengambil hikmah, inspirasi, ibrah, sehingga apa? Sehingga kejadian yang sama, jika itu keburukan, tidak terulang kembali di masanya. Jika itu kebaikan, maka itu bisa diulangi kembali. Berikut dengan solusinya, berikut dengan kaidah-kaidahnya. Karena apa? At-tarikhu yatakarrar nafsah. Karena sejarah itu mengulang dirinya. Sudah menjadi sunnatullah bahwasannya jika ada kejadian yang sudah terjadi puluhan tahun lalu, puluhan ribu tahun lalu, itu tidak menutup kemungkinan bisa terjadi di masa yang akan datang. Maka kalau ada orang yang melihat satu peristiwa lalu bertanya, kenapa tuh? Nah, berarti dia belum baca sejarah. Seharusnya pemuda yang berwawasan, pemuda yang memiliki kualitas yang luar biasa, ketika membaca sejarah, maka ketika dia melihat suatu peristiwa, akan mengatakan, wah, kok mirip ya dengan kejadian Nabi siapa, atau kejadian ulama siapa, atau kejadian kaum siapa. Begitu juga kita ketika mempelajari Al-Quran dengan kisah-kisahnya yang luar biasa. Dari mana kita bisa menemukan kisah pemuda-pemuda yang teguh dengan keimanannya, yang ia mempertahankan keimanannya? Salah satunya adalah kisahnya Ashabul Kahfi, tentunya yang senantiasa teringat dalam setiap relung kita, kisah Ashabul Kahfi yang luar biasa. Mereka adalah pemuda. Ayatnya sudah kita sebutkan di awal, bahwasannya innahum fityatun. Ya. Innahum fityah. Mereka ini para pemuda, sebuah komunitas, sebuah organisasi yang berkumpul untuk satu kebaikan, keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wazidnahum huda. Ya. Karena sebab mereka beriman, maka Allah tambahkan hudan. Allah berikan petunjuk. Ya. Maka untuk pemuda hari ini, ketika kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tadi, carilah komunitas-komunitas yang baik. Carilah tempat-tempat lingkungan berkumpul yang mengajak kepada kita kepada ketakwaan. Main silakan main, berhibur silakan berhibur, jalan-jalan silakan jalan-jalan, tapi tidak melepas keimanan dari aktivitas kita. Ketika kita mungkin ada yang hobi di skateboard, mungkin ada yang hobi di permainan bola,
Mungkin ada yang hobi di berbagai macam olahraga, tapi ketika azan berkumandang, dia berhentikan permainannya, lalu bergegas untuk sholat. Setelah sholat, ya kembali lagi kepada hobinya. Itu jika kita ingin bisa mengambil ibrah dari perjalanan tadi, Ashabul Kahfi. Innahum fityah amanu. Ya, beriman. Lalu apa? Ketika itu Ashabul Kahfi dalam kondisi yang sangat genting, dikejar-kejar oleh penguasa, ya, agar mereka meninggalkan keimanan mereka kepada Allah. Tapi karena mereka beriman, ya, mereka tidak tahu mau kemana. Yang mereka punya hanya keimanan dan yakin bahwasannya Allah memberikan solusi. Ya, karena hal itu Allah akhirnya menambahkan solusi kepada mereka, wazidnahum huda, ya, yang dimana solusi tersebut adalah bersembunyi di dalam gua. Warabatna ala qulubihim. Ya, biasanya anak muda itu suka galau gitu ya. Suka tiba-tiba gimana nih? Aduh. Pesimis. Tapi kemudian apa? Warabatna ala qulubihim. Allah teguhkan hati mereka. Allah berikan kepercayaan, keyakinan, confidence yang luar biasa dalam hati-hati mereka, sehingga mereka yakin ini jalan ini yang benar nih. Ya. Meskipun mereka nggak tahu akhirnya seperti apa, berapa lama mereka akan ada di gua, tapi ini yang sudah Allah arahkan, kita ambil jalan ini. Ini solusi yang tepat. Nah, maka seorang pemuda yang beriman, selain diberikan petunjuk oleh Allah, solusi, juga diteguhkan hatinya. Idh qamu faqalu. Ya, bahkan sampai membuat mereka teguh berdiri di hadapan penguasa, lalu mengatakan bersuara. Ya. Itulah pemuda, senang, suka, mampu untuk bersuara, menyuarakan pendapat-pendapatnya tentang masalah-masalah yang terjadi di lingkungannya. Atau kalau ada penguasa yang tidak adil, maka mereka harus kritis. Itu pemuda. Sudah betul seperti itu kalau pemuda kritis. Ya. Sebagaimana para Ashabul Kahfi. Yang mana mereka berani bersuara, mengacukan pendapat, idh qamu faqalu. Mereka berkata, Rabbuna Rabbus samawati wal ard, lan nad'uwa min dunihi ilaha. Di mana Allah yang mereka sembah, Tuhan yang mereka imani adalah Tuhan langit dan bumi. Tidak akan mereka menyembah selainnya. Itulah pemuda berani bersuara. Dari kisah Ashabul Kahfi tadi, banyak contoh yang bisa kita ambil untuk kita jadikan sebagai prinsip dalam kita menjalani hidup sebagai pemuda. Terutama tentang bagaimana mereka tegar dalam tekanan ketika diuji keimanannya. Kisah lain yang bisa kita ambil, contohnya dari kisah Nabiullah Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana beliau, Nabi Ibrahim itu sejak muda sudah menyebarkan atau diberikan amanah untuk memegang risalah kenabian. Di mana ketika itu, kita merujuk pada Al-Quran bahwasannya dikisahkan Nabi Ibrahim ketika itu diajak, Ibrahim muda, untuk ikut perkumpulan kaumnya. Tapi ia lebih memilih untuk tidak ikut. Karena itu merayakan berhala-berhala yang ada. Nah, ternyata Nabiullah Ibrahim itu mengambil kapak, kemudian ketika kondisi tempat berhala itu kosong, lalu Nabiullah Ibrahim dengan berani, semangat, dengan penuh keyakinan tadi, dengan keimanan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghancurkan semua berhala-berhala yang kecil. Itu merupakan sebuah perilaku yang tidak biasa yang dimiliki seorang anak muda, di mana ia memiliki keberanian yang sangat dahsyat, dengan keimanan yang sangat tinggi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu ketika rakyat mengadu kepada sang raja, Raja Namrud, ketika itu, siapa yang melakukan ini? Lalu salah satu di antara mereka mengatakan, qalu sami'na fatan. Artinya, ya, ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam memang masih muda, fatan, yang berarti pemuda. Ya. Qalu lahu Ibrahim, ya, yang dimana pemuda itu dikenal sebagai Ibrahim. Dan nanti konsekuensinya adalah ternyata ya Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar. Ya. Tapi sebelum dibakar, Nabi Ibrahim alaihissalam juga memberikan argumentasi yang sangat dahsyat di hadapan Raja Namrud. Ketika Raja Namrud bertanya, siapa yang membunuh ini, yang menghancurkan ini semua? Kata Ibrahim muda ketika itu ya dengan nada yang anak muda banget lah gitu ya. Itu lihat aja, kan ada berhala yang paling besar, mungkin dia yang menghancurkannya gitu. Ya, secara logika bisa jadi ya, bisa jadi kalau memang ini yang mereka sembah, ya mungkin yang paling besar gitu ya. Tapi itu membuat ya, menyampaikan dakwah ya dengan logika begitu. Kalau memang yang besar saja tidak bisa menghancurkan, ya berarti memang mereka tidak patut disembah seperti itu. Itu kisah yang kedua. Kemudian ada kisah yang terakhir juga yang mungkin kita bisa ambil dari Al-Quran. Sebenarnya sangat banyak, tapi yang kita ambil adalah salah satunya kisah Nabi Yusuf alaihissalam, di mana ketika di masa mudanya dengan kegantengannya ya, yang sebagian keistimewaan atau ketampanan Nabi Yusuf itu adalah ketampanan yang sebagian ketampanan dimiliki oleh manusia itu dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika ia diuji menghadapi Imra'atul Aziz, seorang perempuan yang cantik, ya, istri penguasa. Ketika itu dalam satu rumah hanya berdua, bayangin. Ya, seorang pemuda yang ganteng, ya, dengan seorang istri penguasa yang cantik. Ya. Siapa yang tidak tergoda jika nafsu yang menjadi prioritas mereka? Bahkan sampai berlari-lari, ya, Nabi Yusuf berusaha untuk mencari pintu keluar, ya, tapi ketika hampir Nabi Yusuf tergoda, kemudian Nabi Yusuf beristighfar lalu mengatakan qala ma'azallah. Nabi Yusuf mengatakan, aku berlindung kepada Allah. Ada tidak hari ini pemuda ya, yang sudah diberikan terancam seperti itu, ya, lalu kemudian mengatakan tidak untuk berzina. Ya. Jika ada, Masya Allah, luar biasa pemuda itu. Dan itulah yang dicirikan oleh Al-Quran sebagai para pemuda yang meneguhkan keimanannya dikala kesempatan untuk mendahulukan nafsu itu terbuka luas. Ashabul Kahfi, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kemudian Nabi Yusuf alaihissalam. Juga tentunya para sahabat yang dididik oleh Rasulullah SAW, mereka semua adalah generasi terbaik, di mana kematian sudah ada di depan mata, ya, tapi mereka lebih memilih keimanan untuk bisa bertahan dan menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa yang dipilih oleh mereka adalah benar-benar syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemuda, ini menjadi teguran untuk kita agar dalam kondisi apapun, Nabi bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Maka sudah selayaknya bagi pemuda agar terjaga imannya, jangan sendiri. Kita berkomunitas, kita berkelompok, lalu kita saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketaatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini bulan Ramadan, ya, maka tentu banyak lingkungan-lingkungan yang baik yang bisa kita cari untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, karena
Sesungguhnya perubahan itu atau kebangkitan itu ada pada perubahan yang dilalui oleh para pemudanya. Sekian dari kajian hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.